Gue pernah kecanduan bokep. Dan karena dari itu gue pengen bahas kenapa kecanduan bokep itu sangat berbahaya. Sadar gak sih, ternyata negara kita tuh menempati posisi kedua sebagai negara dengan konsumsi video porno terbanyak kedua di seluruh dunia. Dan gue udah terpapar konten video porno ini dari gue kecil. Jadi gue ngerti betapa sulitnya untuk melepaskan adiksi ini. Gue mau cerita dulu. Jadi sudah dari kecil gue tuh bisa akses internet tuh dengan mudah. Orang tua gue beliin gue iPad dan di situ gue jadi iPad Kid. Sampai suatu saat ketika usia gue 9 tahun, gue lagi main di rumah temen gue dan temen-temen gue tuh lagi ketawa-tawa tiba-tiba dan gue kepo dong. Terus pas gue ngeliat ternyata mereka lagi nonton video porno. Pada saat itu di situ gue nge-stuck kayak ini apaan gitu loh, kayak bingung. Tapi at the same time gue tuh nggak bisa kayak berhenti melihat gitu loh. Dan seiring berjalannya waktu, secara tidak sadar gue ketagihan. Gue mengeksplor internet hanya untuk mencari video-video porno yang bisa memuaskan hasrat gue. Sampai di suatu titik gue sadar bahwa this is too much. Gue harus berhenti. Tapi pada saat gue coba berhenti, gue sering relapse. Dan rasanya tuh gue kayak terjebak di ikatan dosa gitu. Kenapa sih orang tuh bisa kecanduan? Salah satu alasannya adalah karena cara kerja otak kita. Di dalam otak kita ada zat kimia namanya dopamin. Dopamin berperan dalam reward system, yaitu sistem yang membuat kita merasa senang dan termotivasi untuk mengulangi suatu perilaku. Ketika seseorang mengkonsumsi konten pornografi, otak melepaskan dopamin dalam jumlah yang sangat tinggi. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka otak kita akan terbiasa dengan lonjakan dopamin, dan otak akan ingin terus merasakan sensasi lonjakan dopamin tersebut. Akibatnya, seseorang bisa mengalami kesulitan dalam mengendalikan keinginannya dan lebih sulit untuk berhenti. Itulah kenapa banyak orang-orang yang ketika sudah kecanduan mereka tuh susah untuk lepas. Bukan karena mereka tidak mau berhenti, tetapi karena otaknya sudah terbiasa mencari kepuasan secara instan. Kecanduan pornografi juga dapat berdampak pada kesehatan mental, kemampuan berkonsentrasi, hubungan dengan orang lain, dan pada sebagian orang dapat dikaitkan dengan gangguan fungsi seksual. Kalau saya melihat ke belakang, awal mula saya kecanduan video porno tuh bukan karena saya sengaja mencari film dewasa. Semuanya bermula dengan keseringannya terpapar konten-konten yang tidak senonoh di internet. Bukan video porno, tetapi konten yang tidak senonoh. Sekarang kita tidak bisa menolak perkembangan zaman. Internet sudah menjadi bagian kehidupan kita, dan saya percaya banyak dari kita tuh menggunakan internet setiap hari dan sosial media setiap hari. Saya juga pernah bahas bagaimana konten-konten di internet tuh dapat mempengaruhi otak kalian dan cara kalian berpikir. Pernah dengar istilah butterfly effect gak? Bahwa sesuatu yang terlihat kecil bisa menghasilkan dampak yang sangat besar di kemudian hari. Begitu juga dengan konten yang kita konsumsi. Satu video atau foto mungkin terlihat sepele, tapi kalau dikonsumsi terus-menerus, maka semuanya bisa membentuk kebiasaan, cara berpikir, bahkan keputusan yang kita ambil. Karena itulah yang saya alami sendiri. Maka dari itu gue mau ngajak teman-teman untuk lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan sosial media ataupun internet. Dan bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk keluar dari adiksi itu, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Thank you.